Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa yang saya hormati, di antara kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah ketika anak-anaknya sudah akil balik dan dewasa, maka dicarikan jodoh yang baik, jodoh yang bertakwa, jodoh yang dapat menjadi temannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap para orang tua ataupun walinya untuk menikahkan anak-anaknya yang sudah balik. Di dalam Al-Quran di surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya adalah, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mengayakan mereka. Sesungguhnya Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan, perintah atau instruksi kepada para orang tua, kepada para wali, kepada paman, bibi, orang-orang yang sudah menikah, agar mereka memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang masih membujang, yang masih sendirian. Para orang tua ini diperintahkan oleh Allah berikhtiar untuk mencarikan pasangannya, yaitu pasangan yang baik, yang soleh, yang bertakwa, pasangan yang dapat memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi jangan biarkan anak-anak kita yang sudah cukup umurnya, ya, kalau hari ini mungkin kisaran 25 tahun, ya, itu sudah terhitung cukup. Maka jangan biarkan anak-anak kita itu tidak mendapatkan pasangan hidup. Jadi para orang tua mesti memperhatikan, mesti berikhtiar mencarikan pasangan untuk anak-anaknya, ya. Kalau mereka miskin, kata Allah, kalau mereka tidak mampu, belum cukup harta, maka nanti Allah yang akan memampukan mereka, Allah yang akan mengayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan sesungguhnya pemberian Allah, rezeki Allah sangat luas, ya. Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha Kaya, dan Allah akan membuat anak-anak kita insya Allah akan menjadi orang yang memiliki harta untuk menjalani hidup rumah tangganya. Nah, ini adalah satu arahan, ya. Jadi tidak boleh para orang tua membiarkan, ya, atau masa bodoh atau tidak peduli terhadap anak-anaknya, ya, atau membiarkan dia mencari pasangannya sendiri, ya. Ini perlu menjadi perhatian kita orang tua
untuk mengetahui siapa yang menjadi calon pasangan hidup anak-anak kita. Di ayat yang lain di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami adalah kami ciptakan kamu ya, pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang kepadanya, tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan kepada kalian ketika sudah menikah itu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi pemirsa, ya, dalam ayat ke-21 ini surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada manusia agar tidak hidup membujang. Allah mendorong kepada manusia agar membangun satu rumah tangga. Karena hakikatnya manusia itu secara fitrah hidupnya berpasang-pasangan. Ya, dan pasangan dari kita itu adalah lawan jenis kita, ya, bukan sesama jenis. Itu dilarang oleh agama, itu haram. Di pasangan hidup kita adalah dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Maka menikahlah, bangun rumah tangga. Jangan khawatir dengan berbagai hal yang membuat kita ragu, ya, itu tipu daya setan. Menikahlah, karena dengan menikah akan mendapatkan ketenangan hidup, akan mendapatkan cinta dan kasih sayang. Ya, hidup ini tidak menjadi sempurna ketika kita tidak membangun satu rumah tangga. Ya, jadi dengan berumah tangga maka kedewasaan seseorang akan teruji karena dia berani mengambil satu amanah, mengambil satu tanggung jawab. Menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, bahkan nanti menjadi ayah maupun menjadi ibu. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita upayakan, ya, mencari pasangan hidup agar terwujud ketenangan, tersalurkan cinta kasih dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara ayat-ayat perintah untuk membangun rumah tangga. Kalau di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang artinya adalah nikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi nikah itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Islam, orang beriman hendaknya memiliki semangat, niat yang kuat untuk membangun rumah tangga. Karena ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan nikah maka nanti akan mendapatkan keturunan yang banyak, keturunan yang akan menjadi pelanjut perjuangan dan eksistensi keberadaan manusia. Jadi nikah itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya nikah itu bagian yang sangat erat dengan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membangun rumah tangga ini akan membawa banyak kebaikan, banyak manfaat dan banyak anugerah yang itu tidak diterima melalui pintu selain pernikahan. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan, ya,
Ya, nikah itu adalah penyempurna setengah dari agama. Ya, nisbuddin. Jadi kalau orang yang belum menikah, maka agamanya tidak akan pernah sempurna, karena dengan nikah itulah setengah agama akan terpenuhi dan setengahnya adalah menjalankan syariat dan perintah Allah yang lainnya. Jadi ayo kita dorong, kita jaga, kita perhatikan anak-anak kita, ya, khususnya yang sudah akil balik, yang sudah cukup usia, yang sudah dewasa, agar mereka mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan tentunya kriteria yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah nikahilah wanita karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, dan karena agamanya. Dan kamu akan selamat kalau memilih karena agamanya, ya. Jadi kalau kita mendapatkan calon untuk anak-anak kita yang memenuhi kriteria 4 hal tadi, itu satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka yang paling kita utamakan adalah agamanya. Karena dengan agama inilah akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, keberkahan hidup. Dan kalau ada seorang laki-laki yang kamu ketahui kesolehannya, ketakwaannya, yang kamu ketahui kebaikan amal ibadah dan agamanya, maka jangan ditolak ketika dia datang untuk melamar anak putri kamu. Ya, ini adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi para orang tua, jangan hanya sekedar lihat wajahnya, gantengnya, cantiknya, jangan hanya sekedar melihat hartanya atau keluarganya, keturunannya, tapi yang paling penting dan utama adalah melihat aspek agamanya. Dan agamanya ini bukan hanya sekedar agamanya Islam, tapi bagaimana dia menjalankan sholat 5 waktunya, bagaimana kemampuan dia berinteraksi dengan Al-Quran, ya, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, bagaimana dia komitmen dalam Islam terkait dengan aspek akidahnya, ya, ketauhidannya, pelaksanaan syariat-syariat Islam dan akhlaknya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, diinterview, digali, dicari tahu tentang calon dari anak-anak kita, ya. Dan dengan cara seperti itu maka berarti kita sudah berhati-hati untuk memberikan dan mencarikan pasangan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan kemudian memberikan pasangan hidup bagi anak-anak kita itu orang-orang yang soleh solehah, bertakwa, bertanggung jawab untuk membawa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian dari Al-Fakir Muhammad Ribil Yatin dari Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.